Salve sahabat Katolik, jumpa lagi di channel Katolik Roma. Jagat maya kembali dihebohkan oleh serangan murahan dari sekte sebelah. Kali ini kanal Bidat Sesat Edis TV dengan sangat lancang menyerang iman kita. Dengan kesombongan yang nyata, mereka menuduh bahwa Romo Cafe tidak boleh menafsirkan Alkitab. Sebuah klaim konyol tanpa dasar teologis yang sengaja digulirkan hanya demi menjatuhkan otoritas suci Gereja Katolik. Tapi tunggu sampai Anda melihat bagaimana kedunguan ini dihancurkan. Di video ini Anda akan menyaksikan momen memalukan saat murid Bidat Sesat Edis TV maju menantang dengan pertanyaan serupa. Sial bagi mereka, argumen sok tahu itu langsung dihantam skakmat mematikan oleh Romo Cafe. Beliau mengunci mulut mereka lewat pertanyaan fatal. Jika Alkitab haram ditafsirkan otoritas resmi gereja, bagaimana dengan ayat yang memerintahkan jika matamu menyesatkanmu, maka cungkilah. Seketika nyali mereka ciut dan kelabakan karena terjebak kebodohan sendiri. Skakmat Romo Cafe sukses membuat komplotan bidat kelabakan setengah mati. Logika sesat Edis TV terbukti cacat total. Sebab, jika pakai cara pikir mereka yang menolak tafsir magisterium, umat Kristen harusnya cacat massal secara fisik. Bukan cuma mata yang dicungkil, tapi mulut, kaki dan tangan juga wajib dipatahkan setiap kali berdosa. Sungguh penafsiran mentah yang membodohi umat. Mari kita preteli habis kesesatan mereka sampai ke akar-akarnya tanpa sisa. Selamat menyaksikan. Giselle, engkau naik dulu. Ya, Romo capek kata Edis ya karena dia tidak bisa buat apa lagi makanya dia capek. Oke, silakan. Safi yang kau sudah temukan Efesus 4 ayat 5. Teman-teman jangan copy paste terus. Nanti gampang lah. Nanti Safi punya urusan ya. Tanya kenapa tertarik Katolik itu urusan dia nanti. Oke, pelan-pelan. Jerry Bintang mutar-mutar. Ya toh. Namanya belajar metafisika tentang Tuhan yang tidak bisa ditangkap hanya dengan pertanyaan ya dan tidak. Engkau panas kah? Silakan, Safi. Efesus 4 ayat 5 itu satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Ada berapa pembaptisan di situ? Satu baptisan, Romo. Oke, karena itu ketika engkau mau jadi Katolik, engkau harus menunjukkan bukti bahwa engkau dibaptis. Dan itu harus dilihat pembaptisan itu harus sesuai dengan yang dimandatkan oleh Yesus. Engkau buka Matius 28 ayat 19, apa yang dimandatkan oleh Yesus dalam pembaptisan. Ayat 28 ayat 19, apa yang dimandatkan Yesus dalam pembaptisan. Jerry Bintang, naik ke sini toh. Kalau kau bisa jawab di sini, kau naik di sini daripada kau type di bawah. Gereja kita sudah dipermalukan, Romo. Malu apa gereja Katolik mengalami penderitaan persekusi 2000 tahun lebih. Tidak pernah malu, hanya kau yang jadi malu. Oke, Safi silakan. Bagaimana cara membaptis? Matius 28 ayat ke-19. Bagaimana membaptis? Ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Oke, Jerry, engkau naik. Kalau engkau polemikus, engkau harus buka kameramu, oke? Saya kasih naik hanya karena engkau polemikus. Engkau harus buka kameramu. Kayaknya Bapak Pendeta ini. Baptis bagaimana, Safi? Dalam nama Bapa dan Putra Dan Roh Kudus. dan Roh Kudus. Jadi nanti diperiksa apakah di dalam surat permandianmu itu ada formula Bapa, Putra, Roh Kudus atau tidak, oke? Seperti itu.
Oke, nanti yang penting yang pertama tanya proses katekumennya seperti apa, oke? Komennya. Begitu, Safi. Ya, terima kasih. Oke, engkau tahan di sini, engkau bantu saya baca, oke? Om Joni, silakan Om Joni. Kalau Johanna, kalau tidak ke Jerry Bintang, engkau dari mana? Selamat malam. Terima kasih Romo. Tidak, ya Joni, saya sapa dulu Jerry karena tadi dia mau naik-naik tadi. Baik. Jerry, halo Jerry. Jerry Bintang. Iya mau. Engkau dari mana? Dari Medan Romo, dari Medan. Maksudnya denominasimu? Denominasi Protestan? Katolik saya, Katolik. Oke. Dari paroki mana? Paroki Padre Pio, Helpet, Medan. Oh ya, tadi engkau bilang gereja kita dipermalukan, maksudnya Wan? Jadi permalukan Romo sama Edis Romo. Begini loh Romo. Jangan gara-gara si RK hari itu. Jangan bawa RK ke sini. Jangan bawa RK ke sini. Kenapa kalian gara-gara dia jadi kita dipermalukan Romo. Saya tidak merasa malu. Gara-gara kita jadi dipermalukan Romo. Dalam membela iman saya tidak pernah rasa malu. Ya. Rasa malumu di mana? Ya, rasa malu saya begini loh Romo. Seperti dia sekarang kan lagi live ini Romo, kan lagi live dia kan. Rasa malumu di mana? Ya rasa malunya ya Katolik kita dipermalukan Romo, gereja kita dipermalukan loh Romo. Di mana rasa malumu sebagai Katolik? Ya rasa malu saya seperti ini, dia menayangkan seperti yang terjadi di NTT. Karena kan begini, di Alkitab tertulis bahwa kita dilarang menyembah patung kan begitu, membuat patung kan seperti yang tertulis kan. Engkau tahu konteksnya atau tidak? Konteksnya intinya sekarang Katolik itu diperbarui dengan hal bahwa Ketika kita mereka bilang jangan menyembah patung, engkau tahu konteksnya tidak? Saya kira nggak perlu lari ke konteksnya loh Romo. Aku kan mengasih Konteks tahu sama dari Romo. Loh. ayat yang dia ambil itu engkau tahu atau tidak? Sekarang gini aja lah Romo. Pokoknya yang tertulis di dalam kitab suci bahwa dilarang membuat patung. Jadi ini yang ditulis dalam kitab suci harus ditafsirkan lurus-lurus. Sekarang saya mau tanya Engang, jika matamu membuat engkau berdosa, cungkilah. Jerry, sudahkah engkau mencungkil matamu? bukan, enggak, tidak. Iya, makanya engkau bilang harus yang tertulis dalam kitab suci harus seperti itu. Pertanyaan saya, kitab suci mengatakan atau tidak? Jika tangan membuat engkau berdosa, potonglah. Berapa kali engkau berdosa dengan tanganmu? Bukan itu kan Tidak. Kita mulai. Kalau kau mau diajar, kalau engkau mau diajar, engkau dengar baik-baik di sini. Engkau bilang kalau ditafsirkan lurus seperti itu, pertanyaan saya, kitab suci mengatakan jika matamu membuat engkau berdosa, cungkilah. Berapa kali Jerry engkau berdosa dengan matamu? Banyak sih Romo. Kau masih bisa lihat sekarang atau tidak? Masih. Tadi kita Artinya melihat. engkau tidak ikut apa yang ada dalam kitab suci yang mengatakan jika matamu berbuat engkau berdosa, cungkilah. Apakah engkau menafsirkan seperti itu? Tidak seperti itu Romo. Berarti engkau sama dengan Edis tukang tipu kalau begitu. Maunya tafsir seperti itu, tetapi ketika ayat lain mengatakan jika tangan membuat engkau berdosa, potonglah, engkau tidak mau potong. Jadi ketika engkau sudah bisa diam, engkau naik lagi karena ribut sekali.
Ini yang protestantisme yang terkapar. Dia mau kita tafsir sesuai dengan kata di situ. Lalu ketika Yesus sendiri bilang, jika matamu membuat engkau berdosa. Tadi bilang, saya membuat dosa begitu banyak dengan mata saya. Lalu kenapa engkau masih melihat? Ini jadi persoalan. Ketika ayat dia harus begitu, harus sesuai begitu, harus sesuai begitu. Tetapi kita sandingkan ke ayat lain, tidak, itu harus ditafsirkan dengan cara seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ini namanya kurang ajar dalam penafsiran, eksegesinya kurang ajar. Mana ada pendeta yang mau tafsir ayat itu lurus? Jika mata membuat engkau berdosa, cungkilah. Hoi, tidak bisa, itu ayat harus ditafsirkan seperti ya, tapi yang lain harus lurus-lurus. Begitu saja, orang seperti kita tutup mulutnya, selesai. Naik dulu lektor yang lain lah, kalau ada lektor di bawah. Ya. Selamat malam. Ya, saya Jody, seperti biasa udah kenal sama Romo Cafe ya. Ini Romo, tadi sore saya melangsungkan misa arwah di rumah orang tua ya, bersama Romo Abel Jadera ya, di Uskupan Bogor. Belum sempat bertanya sih sama Romo Abel, tapi ada pertanyaan begini Romo. Menurut tradisi suci dan kitab suci itu yang 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari itu gimana penjelasannya Romo? Makasih. Dan mereka bisa mengerti, Johnny? Selama 2 hari 3 hari mendoakan, Mengerti. itu. Sekarang kita lihat berapa hari Lazarus sudah dikubur. Jeje, engkau naik dulu Jeje. Siapa yang bisa bantu? Atau Soe engkau di bawah. Ya, berapa hari Lazarus sudah ada dikubur? Contohnya nih, kalau kita mau hitung hari, oke? Joni, sudah 4 hari Lazarus dikubur. Joni, oke, sekarang Jeje yang kau bantu dulu atau Safius, terserah. Jeje yang kau bantu dulu. Yohanes 11. 11 ayat 35 selanjutnya. Yohanes 11 ayat 35 dan seterusnya. Setiap ayat engkau berhenti ya. Ya. Lalu menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah, ia sungguh mengasihi dia." Namun, beberapa orang di antara berkata, "Ia yang mencelikkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati?" Tahan dulu. Tahan dulu. Ya, Jeje setiap ayat berhenti dulu supaya saya bisa masuk. Joni, Yesus menangis atau tidak? Menangis Romo. Engkau menangis karena kematian sanak saudaramu, orang tuamu? Menangis pasti Romo. Yesus yang adalah Tuhan, benar-benar Allah dan benar-benar manusia sekembali. Dia menangis. Lalu menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah, ia sungguh mengasihi dia." Artinya, Namun beberapa orang di antara berkata, jangan sabar dulu. Ya. Di situ dikatakan
menangis karena dia artinya tangisan ketika Mengasihi. ketika pergi seseorang dari hidup kita, itulah ungkapan kasih. Kasih. Sedangkan jangan menangis, dia sudah ada di tempat yang itu, jangan bilang karena dia mau menangis perpisahan. Yesus yang menangis karena Lazarus mati, itu sahabatnya, ungkapan cinta. Baca kembali ayat itu. Hanya sampai di situ yang ungkapan kasih di situ. Oh, mati lampu. Lalu menangislah Yesus. Jangan engkau mute-kan. Teman-teman yang nanya. Kata orang-orang Yahudi, lihatlah. Joanna jangan buka mic, oke? Jangan buka mic, oke? Biar satu orang seperti ini bingung saya mau dengar yang mana. Oke. Silakan. Lalu menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, lihatlah, ia sungguh mengasihi dia. Berarti di situ tangisan adalah ungkapan apa? Johnny. Rasa kasih, Romo, rasa kasih. Rasa kasih. Mendalam ya. Yang misa di rumah itu siapa? Maksudnya peringatan apa? Ya, siapa yang meninggal? Yang meninggal ini kakak kandung saya sekalian sama orang tua, kedua orang tua dan kakak kandung saya juga, jadi ada 4 orang sekalian. Ketika mereka meninggal engkau menangis? Udah pasti Romo, sedih Romo. Yesus pun menangis, sahabatnya loh. Sahabatnya. Dia menangis. Jadi ada yang bilang jangan menangis, mereka sudah di sana. Yesus juga menangis, bagaimana? Ayat 38. Ayat 38, Yesus sekali lagi kesal lalu pergi ke kubur itu. Kubur itu sebuah gua yang ditutup dengan batu. Bilang setiap ayat engkau berhenti dulu. Oke. Protestan bilang jangan pergi ke kubur. Mereka lepas sampai ke mati, urusan Tuhan Allah. Yesus pergi ke kubur. Ya. Sekarang sudah berapa hari ayat berikutnya? Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Apa kata Yesus? Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau tidak akan melihat kemuliaan Allah. Bukankah aku telah Mereka pun mengangkat batu itu. Setiap ayat engkau berhenti dulu. Yang terakhir kali. Setiap ayat engkau setelah kau baca satu ayat kau berhenti dulu. Larinya kemana ini penting. Ya. Jika aku telah mengatakan itu kepadamu, jika engkau percaya, maka engkau akan melihat kemuliaan Allah. Di mana Yesus katakan? Turun ke ayat 25. Ayat 25. Jawab Yesus kepadanya, Akulah kebangkitan dan hidup. Siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. 26. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Apa kata Marta? Jawab Marta, Ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, anak Allah yang datang ke dalam dunia. Oke, sekarang ayat 40. Karena itu Yesus sudah omong ayat-ayat sebelumnya. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku akan hidup walaupun sudah mati. Sudah 4 hari Lazarus di situ. Tetapi kalian akan melihat kemuliaan Allah. Ayat 40. 40. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya kemuliaan Allah, Sekarang mereka pun mengangkat batu itu. sekarang tidak.
Apa yang akan dibuat Lalu Yesus? JJ setiap ayat kan berhenti dulu. Engkau sudah 40, engkau berhenti dulu. Sekarang apa yang dibuat Yesus di depan kubur? Ada yang bilang, Romoko satu baya sama Edis. Saya tidak belajar seperti dia di Google. Saya tidak divisudakan teologi filsafat di Google. 41. satu, mereka pun mengangkat batu itu, nadah ke atas dan berkata, Bapa, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena engkau telah mendengarkan aku. Joni. Aku tahu, Satu ayat selesai dulu, JJ. Sampai saya omong, maksudnya sambung. Joni, Yesus berdoa di depan kubur. Ya, betul Romo. Lazarus sudah berapa hari? 4 hari. Sekarang 42-nya. JJ. JJ, ini engkau tidak dengar ke setiap ayat, kau berhenti dulu kah? Ini satu nih. ya Pater. 42. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya, supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Apa kata Yesus? Dia bangkitkan atau tidak bangkitkan? Sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Oke, tahan dulu. Sekarang pertanyaan saya, Yesus Tuhan atau Yesus manusia saja? Atau Yesus punya Tuhan? Kita lari ke Yohanes yang sama 5 ayat 21. Seperti Bapa membangkitkan orang mati, anak pun punya kuasa yang sama. Maka dia bangkitkan Lazarus. Yohanes 5:21. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga Anak menghidupkan siapa yang dikehendakinya. Ada yang bodoh yang tulis, Yesus itu Bapa dan bukan manusia. Baca kembali ayat itu. Yohanes bodoh. Dengar baik ayat ini. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga Anak menghidupkan siapa yang dikehendakinya. Bagaimana kalau Yesus adalah Bapa, dia omong begitu. Seperti Bapa membangkitkan orang mati, demikian dia omong apa? Komparasi. Bapa membangkitkan, ayat itu menjawab engkau yang mengatakan Yesus adalah Bapa. Itu sangat kurang ajar. Yesus sendiri tidak bilang begitu, engkau yang bilang begitu. Joni, jadi tidak penting berapa hari, oke? Engkau mau doa setiap hari, itu tugasmu dan tugas kita semua. 1 Yohanes Frater. 1 Yohanes 5 ayat 16. Atau sampai 2 Makabe 12 ayat 44-45. Antara kalian dua siapa yang mau ambil ini? 1 Yohanes 5 ayat ke-16, mendoakan mereka yang telah mati karena ada dosa yang tidak membawa kematian. Iya. Surat. 1 Yohanes 5 ayat 16. Yakobus. Makabe 2 Makabe 12 ayat 44-45. Mandat mendoakan orang mati. 1 Yohanes 5 Ayat 16. 16. Kalau seseorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah dan Dia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut. Tentang itu,
Tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Untuk dosa yang pergi ke neraka tidak perlu lagi doa karena tidak bisa lagi keluar dari neraka. Kalau dosamu membawa kematian. Sekarang 2 Makabe, siapa yang sudah buka? 2 Makabe 12 ayat 44-45. Sebelum Matius. Tapi engkau tidak punya Deuterokanoni kan di kitab sucimu kan? Tidak ada Makabe di Protestan punya tidak ada. 2 Makabe 12 ayat 44-45. Mendoakan orang mati, ingat, dan mendoakan orang mati adalah pikiran yang mursik dan saleh. Ya, kayaknya ada. Kalau nggak ada saya. Ada. Dia ada tapi Sebab- yang lebih cepat saya butuh. Oke. Jadi silakan. Sebab seandainya ia tidak berpengharapan bahwa mereka yang telah meninggal itu bangkit kembali, sungguh bodoh dan sia-sialah mendoakan orang-orang yang meninggal. Tahan dulu Joje. Kalau tidak ada pengharapan akan kebangkitan Joni, sia-sia dan bodohlah mendoakan orang yang telah Meninggal. meninggal. Tetapi karena engkau punya iman dan pengharapan akan kebangkitan, maka mendoakan orang mati bukanlah perbuatan yang bodoh. Oke? Ya, Romo. Oke, lanjut. Namun, jika ia memandang pahala mulia yang disediakan bagi semua orang yang meninggal dalam kesalehan, pikirannya itu suci dan saleh. Karena itu, membuat pendamaian bagi semua orang yang meninggal, supaya mereka dilepaskan dari dosa-dosa mereka. Joni, mendoakan orang mati adalah pikiran yang saleh dan mursik. Karena itu Yudas Makabeus dan orang Yahudi pergi mendoakan orang-orang yang telah meninggal. Dalam tradisi Yahudi mereka punya 4 kali dalam setahun pergi ke kubur. Dalam perayaan besar mereka membuat list nama dari orang keluarga mereka yang telah meninggal. Karena itulah pikiran yang mursik dan saleh. Karena itu bagi orang Yahudi tidak ada masalah mendoakan mereka yang telah meninggal. Bagi Katolik tidak ada masalah mendoakan orang yang telah meninggal. Yang menjadi masalah adalah Protestan. Mereka pikir Yesus mati di salib. Mereka sudah diselamatkan semua, tapi tidak mau kerjakan keselamatan. Kerjakanlah keselamatanmu. Prater Galatia 4:5, Filipi 2:12. Ya. Filipi 2 ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang, waktu aku tidak hadir. Joni, Protestan bilang tidak usah kerjakan keselamatan, Yesus sudah mati. Enak-enak mereka ya. Kasihan Yesus ya. Karena apa? Karena kalau kau dan saya sengaja berbuat dosa lagi, tidak ada lagi korban penghapus dosa berikut. Ibrani 10 ayat 26, 27 TB2 Frater. Ya. Ibrani 10. Pater Felix, Bapak Ganteng, apa kabar Pater Felix? Yuk, silakan. Baru habis live tadi, Pater. Oh, begitu. Ya, tadi saya ke situ sebentar. Oke. Ibrani 10 ayat 26. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapuskan dosa itu. Tahan dulu. Joni, engkau masih sengaja berbuat dosa? Kadang-kadang, Romo. Ya, maksud sengaja. Pendeta-pendeta sengaja. tidak lagi berdosa? Pasti masih berdosa, Romo. Protestan tidak lagi berdosa? Pasti. Bagaimana Tetap- dengan ayat ini? Baca kembali. Ya, saya bacakan sekali lagi ya. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa
sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapuskan dosa itu. Dengar itu potas-potas ayat 27-nya. Melainkan Sebaliknya, yang ada ialah penantian akan penghakiman yang mengerikan dan kobaran api yang dahsyat yang akan menghanguskan pengakuan dosa. Karena Yesus omong yang barang siapa kamu ampuni dosanya, dosanya diampuni. Protestan, iya, melainkan penantian akan kobaran api yang menghanguskan. Karena itu Joni, jika engkau melihat saudaramu berdosa, tetapi dosa tidak membawa kematian, di dalam 1 Yohanes 5 ayat 16 tadi, engkau bertugas mendoakan. Berarti baca kembali ayat itu. Atau JJ. 1 Yohanes 5 ayat 16. Iya, Kak Jeje tadi masih cas HP. 1 Yohanes 5 ayat 16. Kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah, dan Dia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat. Ada dosa tentang itu tidak kukatakan harus berdoa. Joni, apakah engkau akan mati tanpa dosa? Pasti dengan dosa, Romo. Bagaimana itu? Ya doakan, engkau didoakan. Kenapa? Karena Wahyu 21 ayat 27 tidak bisa masuk surga bernoda. Ya Romo. Kalau yang ini Romo Joni, setiap kali sebut ayat kita baca dulu. Oke. Wahyu 21. Sang yang melakukan kekejian atau dusta, tapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Karena itu tugasmu dan tugas saya adalah mendoakan mereka yang dosanya tidak membawa kematian. Teologi Protestan, semua dosa membawa kematian. Tapi di sini bagaimana? Joni, doakan orang mati adalah pikiran Kebangkitan ya. Oke, Joni. Ya, lantas bagaimana mengenai orang yang dosanya mengakibatkan maut bagi dirinya? Tadi sudah di ayat situ, ayat 16 mengatakan, baca kembali frater bagian kedua dari ayat itu. Tidak bisa mendoakan. Buat apa kalau sudah di neraka tidak bisa keluar lagi? Maksud saya bagaimana saya tahu itu dosa yang mendatangkan maut, Romo? Oh, dosa yang mendatangkan maut dan tidak, begitu? Ya, contoh bagaimana? kecil. Langsung contoh kecil, oke. Membenci saudaramu sudah dikategorikan sebagai pembunuh manusia. JJ, 1 Yohanes 3 ayat 15. Surat. Kita contoh kecil, oke? Yang tidak menjadi bagian dalam kerajaan Allah. Kak Jeje monitor nggak? Berarti baca. 1 Yohanes 3 ayat 15. 1 Yohanes 3 ayat 15. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Joni, yang kau tahu itu? Iya, saya pernah dengar ayatnya. Berarti repot juga, Romo. Sekarang dosa-dosa yang tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Contohnya, Paulus kategorikan sebagai penyembahan berhala. Efesus 5:5. Kalau tidak bertobat Joni bertobat toh. Oh, artinya bertobat ya, Romo ya? Iyalah, artinya bertobat lah. Iya. Efesus 5 ayat 5. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal
orang cemar atau orang serakah. Artinya penyembah berhala, Kristus dan Allah. Joni bertobat toh. Oke, Galatia 5 ayat 19 dok dirinya kalau tidak bertobat. Teman-teman bantu typing di bawah ya ayatnya ya. Aduh. Galatia 5 19 21. Kalau ada Ratu kalau naik supaya bisa bantu nanti Frater dia punya tugas untuk buka dokumen. Ya. Berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, ruh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. 21-nya yang melakukan ini Hadap semuanya ini kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Joni. Ya harus bertobat Romo ya. Ya harus Tapi kalau bertobat lah. Kalau misalnya kasarkanlah saya nggak sempat bertobat, apakah saat saya di purgatori saudara-saudara saya yang masih di dunia bisa mendoakan saya atau bagaimana Romo? Iya, ini yang tadi kita katakan, tapi ini kita sandingkan ke 1 Korintus 3 ayat ke 14-15. Dari 13 berarti. Nanti konsentrasi di 15. Engkau masih bisa diselamatkan atau tidak? Saya masih bisa diselamatkan atau tidak ketika saya di purgatori? 1 Korintus berapa, Pater? 1 Korintus 3 ayat 13-15. Konsentrasi di 15. Ya. Sekali kelak pekerjaan masing-masing akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakan, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Oke, tahan dulu berarti. Joni, hari Tuhan akan tiba. Berarti ketika kau mati. Bisa mengerti, Joni? Ya. Dan setiap orang akan diuji, dan setiap perbuatan orang akan diuji. Ini penting sekali, Frater tahan di situ. Apa yang diuji? Perbuatan. Karena kenapa? Di dalam penghakiman pribadi, kalau dari kedua Korintus 5 ayat 10, bahwa di dalam pengadilan pribadi kita diadili menurut apa? 2 Korintus 5:10, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang diperintahkannya dalam hidupnya. Tidak ada diperintahkannya. Jangan, tidak ada yang diperintahkan. Di situ bukan diperintahkan selama masih hidup. Engkau bukan diperintahkan. Baca kembali. Ya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Engkau tambah yang diperintahkan di mana di situ selama masih hidup, baik ataupun jahat. Diperbuatnya, dilakukannya. Yang dilakukan. Engkau satu kata mengubah teologi berbahaya sekali, oke? Jadi di dalam pengadilan pribadi kita semua, setiap orang akan diadili menurut perbuatan baik ataupun buruk. Perhati ayat 14 diulangi lagi. Ya. Teman-teman lektor tahan pukul ya, tahan pukul. Bukan tidak mengasihi kalian, bukan tidak mencintai kalian. Kuajar dan kuhajar itu juga tanda cinta. Wahyu 3 ayat ke-19. Baca dulu Wahyu. Berarti. Jadi teman-teman lektor, tolong kalau diberi begini bukan karena saya benci, oke. Karena itu tanda cinta. Wahyu 3 ayat 19. Ya. Wahyu 3 ayat 19. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah.
Oke, berubah dalam pengertian. Oke, kembali ke ayat 14 1 Korintus 3 tadi. Oke, 13-nya dibaca lagi. Bentar. 14 langsung. Masuk 14. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri. Seorang pendeta Protestan tidak bisa menjelaskan ayat ini, John. Dia menderita rugi, tetapi akan diselamatkan, tetapi seolah-olah dari dalam Api. karena itu gereja menderita mereka. Gereja Ziarah, gereja menderita, dan gereja Jaya. Yang menderita di sini nih, mereka tidak bisa masuk langsung di sana, mereka rugi, tidak bisa. Mereka akan diselamatkan seolah-olah dari dalam api. Bagaimana yang ayat 16 mendoakan mereka kepada Allah supaya Allah beri mereka hidup. Sangat jelas dalam kitab suci. Ini saya belum sandingkan purgatorium ke perjanjian lama. Konsep orang Yahudi tentang Gehenna. Punya nama yang berbeda, kita bilang purgatorium, mereka bilang Gehenna. Kita contoh purgatoriumnya di mana? Maleakhi 3 ayat 2. Hari Tuhan datang seperti tukang api, tukang pemurni. Dia memurnikan dengan apa? Dengan api. Tapi ini api bukan untuk menghanguskan, tetapi api untuk memurnikan. Karena itu nama purgatorium itu dari sini, Maleakhi 3 ayat kedua. Ya. Maleakhi 3 ayat 2. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Dia seperti api tukang Johnny, dia seperti api tukang Pemurni loh. Maaf Romo, tadi saya nggak jelas mendengarkannya Romo. Oke, engkau Diulang, Romo. baca kembali. Oke, dicatat Paman Joni ya. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Johnny, hari Tuhan datang seperti api tukang Pemurni logam ya. maka dikatakan di situ purgatorium atau api Pemurnian, penyucian atau pemurnian ya. Karena itu purgatorium itu sangat biblis. Kalau Ya, itu paham, kenapa Romo. Paulus menulisnya dalam 1 Korintus 3 ayat 15? So, Yesus sudah mati. Enak lu. Berjuang masuk melalui pintu yang sempit. Kerjakanlah keselamatanmu. Enak. Ini para Calvinis ini berbahaya sekali. Double predestinasi. Yesus sudah mati untuk kita semua. Kita selamat. Selamat di sana. Selamat sekarang dan selamat di akhirat. Enak banget lu. Itu hapus semua. Yesus bilang masuk melalui pintu yang sempit. Yang bertahan akan diselamatkan. Bukan yang telah dipilih. Yohanes 10 ayat 22 contohnya. JJ. Yang diselamatkan ini yang sudah dipilih untuk selamat atau yang bertahan? Matius 10 ayat ke 22. Matius 10:22. Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Namun, orang yang bertahan sampai pada kesudahan. Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Namun, orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan diselamatkan. Baca kembali untuk Calvinis. Yang mereka itu sudah dipilih untuk selamat. Baca kembali. Kamu
kamu akan dibenci semua orang, namun orang yang bertahan sampai pada kesudahan. Matius 7 ayat 13-14 masuk melalui pintu yang mana? Yang menyamar seperti domba, tapi serigala berbulu domba. Yang mengajarkan pintu besar-besar ke surga. Suka-suka. Matius 7, 13-14. Masuklah melalui pintu yang sempit, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Betapa sempitnya pintu dan sesaknya Dan nabi palsu ajar apa? Ayat 21. bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, ia akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan orang yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Sedangkan nabi palsu, serukan saja nama Yesus. Kamu sudah masuk surga. Enak-enak. Ayat 15. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar sebagai domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Tahu tidak? Buah dari nabi-nabi palsu ini pecah. Ayat 19. Setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. 20. Jadi, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Ya itu. Begitu John ya? Saya bisa Iya, mengerti Romo. John. Paham sekali Romo. Nah ini ada satu lagi yang memang sangat Waduh. Ya kita spesial untuk Johnny malam ini nih. Oke, tidak ada protestan di bawah silakan. Tapi Johnny silakan Johnny. Iya, gini Romo, saya kan dulu pernah mengalami seperti apa ya, kalau dijelaskan dengan simpelnya, saya tuh seperti dipeluk oleh ibu saya yang sudah tidak ada, tapi seperti tidur ayam gitu, Romo. Tapi saya nggak lihat wajahnya, hanya merasa dipeluk aja gitu. Dan pernah juga dengar suara. Tahan dulu ibu ini, karena konstruktor iman itu ada di ibu. Iya baik. Ini penting karena pendiri kebudayaan hidup adalah seorang perempuan. Betul. Kenapa? Romo. Dia mengajarkan kita dari bangun pagi sampai tidur malam. Yang mengajarkan kita budaya kehidupan. Dan salah satu budaya kehidupan, kultur kehidupan adalah iman. Dan iman itu kita terima dari siapa? Menurut Santo Paulus. Di dalam 2 Timotius 1 ayat 5, dalam 2 Timotius 1 ayat 5, iman diterima dari siapa? Ya, 2 Timotius 1 ayat 5. Biar lebih cepat ya. Teman-teman di bawah yang typing-typing aneh-aneh langsung gercep ya. Matikan komentarnya yang aneh-aneh itu. Oke. 2 Timotius 1 ayat 5. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Luis dan di dalam ibumu Eunike, yang aku yakin juga hidup di dalam dirimu. Johnny, engkau ingat itu? Sedangkan Bapak adalah pendiri disiplin hidup. Kalau seandainya kita tidak mau melakukan sesuatu, Mama hanya bilang begini, tunggu engkau punya Bapak. Tetapi sekarang banyak suami-suami takut ibu. Ada satu novel sinetron Indonesia. Suami takut istri. Benarkah Om? Sekarang udah, Romo. Oh ya, karena sinetron Cinta bilang. istri cinta saya, Romo. Tetapi siapa yang berhak di rumah? Kalau pepatah Saya, Spanyol Romo. mengatakan, Saya. pepatah Spanyol yang mengatakan,
setelah menikah, istri memerintah. Iya, itu Dia Romo bilang, pertanyaan. Iya. oke, Om Joni bisa mengerti? Mengerti sekali Romo. Ya, mantap. Cuma pertanyaan saya itu Romo, apakah itu perasaan saya aja atau memang itu bisa dijelaskan secara biblis Romo? Bagaimana saya merasakan arwah ibu saya itu seperti ada memeluk saya gitu, dan satu lagi saya pernah dengar suaranya menangis gitu Romo, nyata. Oke, saya tidak bisa masuk ke dalam penglihatan pribadi atau wahyu pribadi karena di dalam KGK Frater 67 ketika gereja mengatakan tentang wahyu pribadi tidak bisa menjadi konsumsi umum. Kalau hanya itu untuk pertumbuhan. Dalam peredaran waktu, tepatlah apa yang dinamakan wahyu pribadi, yang beberapa di antaranya gereja. Namun, wahyu pribadi itu tidak termasuk dalam perbendaharaan iman. Bukanlah tugas mereka untuk menyempurnakan wahyu Kristus yang definitif atau untuk melengkapinya, melainkan untuk membantu supaya orang dapat menghayatinya lebih dalam lagi dalam rentang waktu tertentu. Oke, Frater, tahan dulu. Jadi, Joni, perasaan pribadimu yang seperti itu membantu engkau bertumbuh. Tetapi engkau tidak bisa katakan kebenaran itu supaya orang lain terima. Oke? Lanjut, Frater. Oke. Di bawah bimbingan wewenang mengajar gereja, atau magisterium masa kita sekarang, maka dalam kesadaran iman, umat beriman tahu membedakan dan melihat dalam wahyu-wahyu ini apa yang merupakan amanat otentik dari Kristus yang orisinil atau para kudus ya Santo Santa Beto Beata kepada gereja. Nanti lihat ada itu sekte-sekte sekarang menggunakan wahyu pribadi itu, Joni. Saya tadi malam mimpi Roh Kudus elus-elus sepunya kepala, Tuhan kutik sepun telinga. Itu wahyu pribadi. Nanti kita lihat ayat pernyataan selanjutnya. Oke, di bagian bawahnya, iman Kristen tidak dapat menerima wahyu-wahyu yang mau melebihi atau membetulkan wahyu yang telah tuntas di dalam Kristus. Hal ini diklaim oleh agama-agama bukan Kristen tertentu dan seringkali juga oleh sekte-sekte baru tertentu yang mendasarkan diri atas wahyu-wahyu yang demikian itu. Helen Goldwhite, 2000 wahyu pribadi. Para Adventis hari ke-7 ikut. Haleluya. Helen Goldwhite adalah Tuhan dengan 2000 wahyu pribadi. Kembali ke hari Sabat. Kalau mau omong hari Sabat kita lapis di sini, oke? Oke. Begitu, Johnny ya. Jadi engkau punya itu untuk tumbuh kembang iman pribadimu, bukan untuk orang lain. Dan kau jangan paksakan orang lain ikut bahwa engkau dapat wahyu. Oke, Johnny? Karena pewahyuan sudah sempurna di dalam Kristus.